Hai good readers, makasih buat teman-teman good readers yang udah ketungguan sama video-video aku. Nah, seperti judulnya readers ya, kisah yang ingin aku share pada malam hari ini itu benar-benar kisah yang definisi apes banget gitu loh readers. Jadi keluar dari lubang harimau, masuk lagi ke lubang buaya. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman good readers yang ingin berbagi kisah di konten storytelling ini atau yang ingin interaksi dari hati ke hati bersama aku, bisa langsung DM aku di akun Instagram san_anggun yang ini. Kemudian bagi teman-teman good readers yang suka dengan konten storytelling ini, jangan lupa untuk tinggalkan like-nya biar aku tahu kalau ternyata teman-teman good readers aku suka dengan konten storytelling seperti ini ya. Kemudian berhubung sampai di penghujung tahun 2022 nanti sudah ada banyak sekali kisah nyata yang epic, kisah nyata yang luar biasa yang ingin aku share ke teman-teman good readers. Jadi pastikan teman-teman good readers sudah subscribe channel YouTube aku. Jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya biar teman-teman good readers nggak ketinggalan sama video-video aku yang selanjutnya. Kita langsung masuk ke cerita ya readers. Oke, kisah selanjutnya ini datang dari salah seorang teman-teman good readers yang kita sebut saja namanya adalah Mawar. Which is Mawar ini merupakan mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di kota Yogyakarta ya readers ya. Nah, ketika awal masuknya si Mawar ini di kampus tersebut, ada seorang senior yang 2 tahun di atas tingkatan si Mawar itu yang ngedeketin si Mawar ini. Kita sebut saja nama senior ini Baron. Kemudian Mawar waktu itu welcome dan akhirnya terjadilah proses PDKT di antara mereka. Selama mereka PDKT ini readers, ada banyak sekali senior-senior di kampus tersebut, di jurusan tersebut yang mewarning si Mawar ini dan mengatakan, "Dek, hati-hati ya sama si Baron, karena si Baron itu adalah the real of bajingan di jurusan ini, bajingan gitu ya readers. Dek, hati-hati ya sama si Baron, karena si Baron itu adalah the real of bajingan di jurusan ini." Gitu readers, kurang lebih warning-warning yang didapat oleh si Mawar itu sama. Bunyinya seperti itu, tapi saat itu si Mawar ini nggak peduli readers. Ya, yang dia tahu selama dia dekat, selama dia PDKT sama si Baron ini, ya Baron ini baik gitu kan. Kemudian ketika si Baron ini nembak dan Mawar ini pun langsung terima dan akhirnya mereka pun berpacaran. 1 minggu berlalu, si Mawar ini baru tahu readers kalau ternyata, karena waktu itu ya si Baron ini datang ke kos-kosan Mawar. Dia bawa rokok, dia bawa minuman beralkohol, dan dia bawa obat-obatan terlarang. Di sanalah si Mawar ini tahu. Nah, sebelumnya pengakuan si Mawar ini ya, ketika si Mawar ini masih SMA, bisa dikatakan Mawar ini juga Mawar ini mengaku kalau dulunya dia juga bad girl. Jadi sejak di SMA dia itu udah ngerokok readers, udah perokok aktif lah gitu saat masih SMA-nya. Ini tidak untuk ditiru ya readers. Kemudian ketika melihat si Baron ini ngerokok ya dia tidak mempermasalahkan itu, tapi ketika si Baron ini minum minuman beralkohol, kemudian mengkonsumsi obat-obatan terlarang, di sanalah si Mawar ini baru yang speak up lah gitu ya. Mungkin, "Sayang, kamu gitu sih, aku nggak suka kamu kayak gitu," mungkin gitu kata si Mawar ini ya. Dan saat itu readers, si Baron ini langsung kayak mematahkan, mengskakmat si Mawar itu readers. Si Baron ini langsung bilang, "Ya soalnya aku udah ketergantungan sayang," katanya kan, "sama minum-minuman ini dan sama obat-obatan kayak gini," katanya. "Aku lebih milih untuk putus sama perempuan ketimbang harus berhenti mengkonsumsi barang-barang ini." Nah, di sana Mawar pun memang ngerasa kayak, oh ini peringatan nih buat gue, ancamannya ya hubungan kita gitu kan. Karena Mawar ini nggak mau readers, Mawar ini tipe yang meminimalisir konflik gitu ya. Ya udahlah, akhirnya dia biarkan hari-hari pun berlalu ya readers ya. Hari-hari berlalu dan si Mawar ini pun mulai coba-coba gitu. Yang kata si Mawar ini readers, ketika kita ngerokok itu, aku nggak tahu gimana cara kerjanya, tapi kata si Mawar, ketika kita ngerokok itu terus kita masukkan serbuk-serbuk obat-obatan itu, terus kita kayak gitu, kita langsung bisa nge-fly gitu loh readers. Nah, itu kata si Mawar ya. Kemudian akhirnya si Mawar ini pun mulai ikut-ikutan sampai dia pun ikutlah gitu mengkonsumsi apa yang dikonsumsi oleh si Baron ini. Singkat cerita, 1 bulan pun berlalu ya readers, 1 bulan pacaran, 1 bulan pun berlalu. Nah, ketika 1 bulan berlalu, si Baron ini tidak hanya berhasil menjadikan Mawar ini tuh bucin sama dia, tapi si Baron ini juga berhasil menjadikan si Mawar ini layaknya pecandu gitu loh readers. Sehingga Baron pun mulai berani untuk meminjam uang ke si Mawar, meminta uang ke si Mawar untuk alasan membeli minuman-minuman dan obat-obatan itu. Si Mawar karena udah kecanduan readers, sehingga dia pun yang ya udahlah gitu kan, ya udah dia dikirim uang sama orang tuanya, dia kasih ke si Baron. Kemudian bahkan readers ya, bahkan si Mawar ini sampai pinjam uang di aplikasi online itu loh readers. Jadi kan ada tuh aplikasi-aplikasi pinjol itu kan, dan itu bukan
bukan cuma satu aplikasi, satu atau dua readers, udah banyak aplikasi yang dijadikan Mawar ini tempat untuk dia mendapatkan uang secara instan dan memberikan kepada si Baron ini readers. Nah, lagi-lagi waktu-waktu berlalu, kemudian memasuki bulan kedua atau 2 bulan berlalu lah gitu ya. Si Baron ini datang seperti biasa ke kos-kosan Mawar. Dia bawa rokok, dia bawa minum-minuman, kemudian dia bawa obat-obatan. Cuman readers, saat itu si Baron ini bawa pengaman. Jadi kan biasanya kalau laki-laki dan perempuan itu ingin melakukan hubungan suami istri, kan si laki-laki ini pakai pengaman, ada yang pakai pengaman gitu kan. Nah waktu itu si Baron pun mulai bawa itu. Awalnya si Mawar ini ngetawain readers, kamu ngapain sayang buat itu gitu kan. Karena sepengakuan Mawar ini ya readers ya, walaupun dia ketika SMA-nya udah bad girl, dia sering bolos gitu kan, kemudian dia bad girl lah gitu kan, tapi dia masih virgin saat itu gitu ya. Dia masih virgin saat dia pacaran sama Baron itu gitu kan. Kamu ngapain sayang buat itu gitulah kali ya, diketawain sama si Mawar ini. Dan Baron pun bilang ya nggak apa-apa. Waktu itu si Baron tuh kayak masih yang ya nggak apa-apa lah gitu kan, pengen bawa aja gitu. Mungkin gitu ya readers ya. Kemudian mereka melanjutkanlah kegiatan mereka ngerokok bersama, mabok-mabokan bersama, dan nge-fly bersama. Biasanya orang nge-fly gitu ya, gitu. Dan nge-fly bersama. Kemudian di sanalah si Baron ini melanjutkan aksi dia yang selanjutnya gitu kan, karena mereka udah sama-sama enak lah gitu kan. Akhirnya terjadilah sebuah hubungan yang kita sebut saja di sini hubungan itu namanya adu mekanik ya readers ya. Terjadilah itu di sini. Dan Mawar pun mengaku bahwa itu adalah yang pertama kalinya dia memberikan kevirginannya untuk seorang laki-laki, dan laki-laki itu adalah Baron. Keesokan paginya readers, ketika si Baron udah pulang ke kos-kosannya, si Mawar tinggal sendiri. Mawar tuh mulai berpikir-pikir ya readers ya, mulai berpikir-pikir, aduh gue ngapain sih gitu kan, ngapain sih gue kayak gitu semalam gitu kan, ya pokoknya kepikiran lah gitu. Tapi di satu sisi Mawar ini juga menenangkan dirinya sendiri, menenangkan dan bilang ke dirinya, alah zaman sekarang gak ada juga kok perempuan yang masih suci tuh, gak ada gitu ya kata Mawar. Gak ada juga perempuan yang masih benar-benar virgin tuh, gak ada katanya gitu. Itulah cara Mawar untuk menenangkan dirinya. Nah kemudian readers, waktu-waktu berlalu lagi ya, mereka tetap menjalin hubungan seperti itu, yang hubungan bisa dikatakan tidak sehat itu sebenarnya readers ya. Mereka tetap menjalani itu sampai pada akhirnya si Baron ini readers, dia pun mulai menyusun tugas akhir ya untuk skripsinya gitu, mulai menyusun skripsi. Dan dia datang ke si Mawar dengan bilang, sayang laptop aku rusak, aku boleh nggak pinjam laptop kamu, katanya kayak gitu kan. Ya udah dipinjamin sama si Mawar, dibawa sama si Baron ke kos-kosannya gitu kan. Dan keesokan pagi lagi, ringkas cerita aja readers, keesokan paginya lagi si Baron datang lagi dan bilang, sayang laptop kamu hilang, soalnya semalam di kos-kosan tuh teman-teman aku nginap dan aku nggak tahu juga siapa yang ngambil, kata si Baron ini readers. Nah Mawar saat itu tuh berpikiran kayak gini readers, alah kevirginan gue aja tuh gue kasih sama dia itu, apalagi cuma laptop itu. Jadi Mawar ini nggak mau mempermasalahkan laptop itu ya readers ya. Mereka pun tetap menjalin hubungan seperti biasa sampailah si Baron ini wisuda, dan Mawar pun berdiri sebagai pendamping wisudanya si Baron ini. Kemudian udah selesai nih ya, si Baron ini pun memutuskan untuk merantau. Kita sebut saja Baron ini merantaunya ke Bali ya readers ya. Dan si Mawar pun saat itu mulai mengikuti KKN. Jadi sampai si Baron ini di Bali, sampai juga Mawar ini di tempat KKN. Dan naasnya readers, saat itu si Baron ini langsung ngirim pesan ke si Mawar, pesan readers, chat gitu ya, sayang kita putus katanya gitu ya, soalnya aku nggak bisa LDR, kata si Baron ini readers. Dan kemudian nomornya itu udah nggak bisa lagi dihubungi, kata si Mawar, nomornya itu udah langsung nggak aktif. Dan setelah itu setiap dihubungi oleh Mawar ini, nomornya itu udah nggak aktif. Selama di tempat kakak ini Mawar tuh memang bener-bener frustasi, bener-bener depresi banget. Ini utang pinjaman online-nya udah banyak banget yang nagih gitu kan. Kemudian juga laptop udah hilang, kemudian putus, kehilangan orang yang dia sayang gitu kan readers. Akhirnya si Mawar ini pun kacau lah selama di tempat KKN itu ya, kacau. Dia sering nangis, kemudian dia sering ngerokok juga gitu. Nah sikap si Mawar yang seperti itu readers menjadikan salah seorang dari teman KKN Mawar ini, yang kita sebut saja namanya Agung, itu kayak mengalihkan perhatian si Agung gitu readers. Agung tuh jadi bertanya-tanya, ini cewek kenapa sih, kayak masalahnya berat banget gitu mungkin ya. Nah setelah hari-hari berlalu, akhirnya Agung ini pun ngajak si Mawar itu untuk main Truth or Dare.
Dia main terus order, dan ketika si Mawar ini yang kalah, si Agung ini pun dia minta di dare kan. Si Agung ini pun bilang, kamu tuh sebenarnya ada masalah apa sih? Lo tuh sebenarnya ada masalah apa sih? Cerita sama gue, cerita semuanya, cerita yang bikin lo tuh sedepresi ini di tempat KKN. Nah, disanalah si Mawar ini mulai bercerita, readers. Readers. Dia ceritakanlah mulai awal dia memberikan kevirginannya sama si Baron yang udah di Bali tadi. Kemudian dia didesak-desak pinjaman online, orang pinjaman online gitu kan, laptopnya hilang, kuliahnya mulai berantakan gitu kan. Dan akhirnya si Baron pun memutuskan dia dengan sangat semena-mena seperti itu. Waktu itu, readers, reaksinya si Agung ini mendengar cerita Mawar, dia nangis, readers. Dan dia pun pergi keluar dari posko, kan kalau kita itu kan tinggalnya di posko. Keluarlah si Agung ini dari posko, disusul sama si Mawar. Dan tahu apa yang terjadi, readers? Si Agung ini pun menyatakan perasaannya kepada si Mawar. Dia nembak si Mawar ini, readers. Dan dia janji dia akan terima Mawar ini apa adanya, dan dia akan menjaga Mawar ini dengan sebaik-baiknya, katanya gitu, readers ya. Waktu saat itu si Mawar ini terharu banget gitu kan, ya ampun masih ada ya cowok yang mau nerima gue udah di saat gue kayak gini gitu kan. Akhirnya diterimalah sama si Mawar, dan mereka pun jadian. Nah, kemudian, readers, setelah berpacaran lah kan si Mawar dengan si Agung ini, mereka pun KKN juga selesai, mereka pun kembali lagi ke rutinitas perkuliahan mereka sebagaimana mestinya lah. Meskipun si Agung ini bukan pengkonsumsi minuman beralkohol ataupun juga pengkonsumsi obat-obatan terlarang, readers, tapi tidak bisa dikatakan juga hubungan Agung dan si Mawar ini tuh termasuk sehat gitu. Karena meskipun demikian mereka tetap melakukan aksi adu mekanik itu dalam hubungan mereka. Jadi kayak seolah-olah adu mekanik itu adalah bagian dari hubungan mereka gitu. Udah seperti sama-sama ketergantungan gitu ya, readers. Makanya tidak bisa juga si Mawar ini mengatakan kalau itu tuh udah lebih sehat, tapi lebih sehat lah mereka. Setidaknya si Mawar ini nggak mengkonsumsi minuman beralkohol lagi dan tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang lagi. Nah, di sini, readers, karena mereka karena mereka cukup sering lah intens melakukan aksi adu mekanik itu, sampai pada suatu hari si Agung ini datang ke kos-kosan Mawar. Biasanya mereka kan pakai pengaman gitu ya, readers ya. Nah, waktu itu si Agung ini datang. Memang niatan mereka malam itu memang bukan jadwal mereka lah mungkin ya. Memang tidak mau melakukan hal-hal seperti itu gitu kan. Ya akhirnya si Agung itu datang, ya udah dibiarin sama si Mawar. Tapi, readers, nggak tahu kenapa juga kata si Mawar kan malam itu malah terjadi lagi gitu kan. Padahal itu bukan jadwalnya kata si Mawar, tapi terjadi lagi. Nah, yang terjadi sekali itu, readers, yang tanpa pengaman itu tadi, itu menyebabkan beberapa minggu kemudian si Mawar ini nggak datang bulan, readers. Dan ketika dia cek, ternyata dia positif hamil. Dia kasih tau lah ke si Baron kan, ke si Agung. Dia kasih tahu ke si Agung, sayang, aku hamil. Dan si Agung ini bilang, kita kan sama-sama belum siap punya anak, katanya kan sama-sama belum siap jadi orang tua. Kita masih sama-sama kuliah. Kita gugurkan aja ya, kata si Agung ini, readers. Dan Mawar pun saat itu pasrah gitu kan, dia juga setuju gitu kan. Akhirnya si Agung lah yang mencarikan tempat di mana mereka akan melakukan aborsi itu ya, readers ya. Agung yang mencarikan tempatnya, dan mereka berangkat habis maghrib. Kemudian sampai di tempat itu, kemudian dilakukanlah kegiatan tersebut. Dan selesainya itu ketika si Mawar lihat handphone, readers, jam 11 malam. Ingat ya, readers, jam 11 malam itu selesainya. Keesokan harinya, readers, sejak saat itu untuk seterusnya setiap jam 11 malam di kos-kosan Mawar ini, Mawar mendengar suara tangisan anak bayi. Nah, ketika itu Mawar memang takut banget ya, apalagi awal-awal tuh Mawar takut banget, dia kayak stres banget gitu. Dan akhirnya dia sering lah nyuruh si Agung ini datang ke kos-kosannya dan nginap di kos-kosannya. Seperti itulah terus ya, readers ya. Nah, sampai pada suatu hari si Agung ini ada tugas untuk bikin film dokumenter, dan Agung ini pun memilih tempat di Jember, which is dia punya teman-teman juga di Jember gitu. Jadi teman-teman yang mau bantu dia tuh udah ada, timnya tuh udah ada di sana. Dan dia pun mengajak si Mawar untuk pergi ke Jember. Di Jember orang-orang itu tahu semuanya kalau si Agung dan si Mawar ini tuh berpacaran, readers ya. Jadi sampai di sana ya mereka welcome aja gitu kan. Mereka membantulah mensukseskan tugas si Agung ini. Dan di Jember itu juga mereka kenal dengan seorang perempuan yang ada di dalam tim tersebut juga. Dan perempuan itu namanya kita sebut saja Teresia.
Selesailah tugas si Agung ini kan, mereka pun kembali lagi ke Yogyakarta. Di Yogyakarta ini readers, sejak kembalinya dari Jember itu, Agung ini mulai berubah sama si Mawar. Ketika jam 11 malam si Mawar ini takut gitu kan, terus nyuruh Agung datang, Agung udah gak mau datang. Diajak makan bareng, si Agung udah gak mau, jalan Agung udah gak mau, di kampus Agung menghindar gitu kan. Dan menjadikan Mawar ini tuh kayak heran gitu, dia kenapa gitu, sampai pada suatu hari Mawar memutuskan untuk menyidak si Agung ini ke kos-kosannya. Sampai di kos-kosannya Agung ini santai gitu ya, dia dengar-dengar musik gitu kan, nonton-nonton gitu, pokoknya dia tuh santai aja gitu, kayak bukan yang sibuk juga gitu kan. Nah pasnya si Agung ini mau ke toilet readers, si Mawar ini pun akhirnya memutuskan untuk menyadap semua sosial media si Agung. Mulai dari WhatsApp, Instagram, semua sosial media lah yang dirasa Mawar ini perlu disadap lah sama dia kan. Kemudian si Mawar ini bertanya, sayang kamu kenapa sih? Aku ngerasa kamu tuh berubah sama aku, kata si Mawar. Mungkin kayak gitu ya readers ya. Dan si Agung ini jawab readers, aku lagi bosan katanya, aku lagi bosan sama hubungan kita katanya, dan aku mulai nyaman sama si Teresia. Ngaku dia readers, dia mulai nyaman sama Teresia katanya, dia bilang gitu. Dan si Agung ini pun minta putus ke si Mawar readers. Terjadilah perdebatan yang luar biasa di kos-kosan Agung saat itu kan, karena si Mawar ini nggak mau. Lo lupa apa yang udah kita lakuin, kayak gitulah ya barangkali ya, kamu lupa apa yang udah kita lakuin, kayak gitulah barangkali. Si Mawar ini nggak terima, pokoknya terjadilah perdebatan yang hebat saat itu. Kemudian akhirnya juga si Mawar ini memutuskan untuk pulang. Di kos-kosannya si Mawar ini stalking lah semua readers, isi chat-chatan si Agung dengan si Teresia ini dia baca kan. Si Agung ini juga bilang ke Teresia, aku tuh bosan sama si Mawar, aku mulai nyaman sama kamu gitu kan. Pokoknya dia tuh kayak memang bisa dikatakan itu sudah perselingkuhan sih reader sebenarnya ya. Pokoknya udah sayang-sayang lah ngomongnya tuh, udah sayang-sayang. Kemudian ya udah bilang nyaman gitu, udah nanya makan. Ya kurang lebih seperti itulah gitu kan. Di sanalah si Mawar ini tahu, oh ternyata si Agung ini minta putus gara-gara si Teresia. Terus masih dalam pantauan si Mawar ini ya, dari sosial media Agung masih dalam pantauan si Mawar ini. Si Agung pun mau pergi ke Jember lagi nih. Katanya ada lagi tugas film dokumenter yang mau dia kerjakan, tapi dia udah nggak pamit sama Mawar dan juga udah nggak ngajak si Mawar karena kan udah putus. Cuman Mawar tahu kan, karena lewat chat-chatan itu kan tahu. Dan akhirnya si Agung pun berangkat sendirian ke Jember. Di sana Mawar ini berencana readers, karena si Agung ini pergi juga dekat sama jadwal ulang tahunnya si Agung gitu kan. Jadi Mawar berencana, oh nanti gue kasih surprise deh gitu kan. Pokoknya si Mawar kontak teman-teman yang ada di sana gitu kan. Yang tahunya kan si Agung ini pacarnya Mawar. Kontak teman-teman yang ada di sana dan berencana lah gitu, kita kasih Agung surprise ya, soalnya Agung mau ulang tahun. Sampai Agung di Jember, Mawar nyusul ke Jember, dan di sana readers, Agung memang bener-bener surprise banget. Karena waktu itu si Mawar datang bawa cake gitu, dan semua teman-teman di sana tuh kayak yang happy aja gitu, bahagia ngasih selamat ke si Agung ini gitu kan. Ya dah, waktu itu surprise banget lah pokoknya si Agung ini, agak-agak mungkin tersentuh hatinya mungkin ya. Masa nggak tersentuh sih? Pasti tersentuh lah ya kayaknya. Kemudian lagi malam itu mereka merencanakan untuk barbecue partian di bukit lah gitu, di puncak lah gitu kan. Jadi mereka pergi rame-rame naik motor ke puncak dan bawa tenda-tenda kecil gitu readers. Cuman di perjalanan sebelum sampai ke puncak ini si Agung ini jatuh readers. Motornya tuh kayak selip gitu kan, dia jatuh sendiri aja, jatuh, kemudian kakinya luka. Di sana Mawar itu bilang, aku bawa perban, sini aku perbanin, kata si Mawar nih. Mawar ini masih berusaha readers mengambil hatinya si Agung itu ya readers ya. Aku bawa perban, sini aku perban ya. Pokoknya dialah yang merawat luka itu gitu kan. Setelah dipasang perban oleh si Mawar ini readers, tiba-tiba si Teresia ini datang bilang, itu tadi lukanya udah dibersihin belum, katanya gitu kan, pakai Revanol. Ya belum, kata semua yang lihat juga belum gitu kan. Terus si Teresia ini bilang lagi, aku punya Revanol, katanya. Gimana kalau kita bersihkan dulu aja lukanya, kata si Teresia ini readers. Kemudian oh ya udahlah, dibuka lagi perbannya udah rapi tadi dipasang sama si Mawar itu kan readers. Kemudian dibersihkan lah sama si Teresia ini. Kemudian dipasangnya lagi perban dengan rapi readers. Mendidih nggak sih Mawar ini readers? Kalau aku mendidih banget tuh saat itu tuh readers ya. Kemudian dah selesai itu kan, sampailah mereka di puncak, mereka pun barbecue partian gitu. Setelah itu Mawar ini masuk ke tenda, kan tendanya kecil ya, cuma untuk 2 atau 3 orang lah gitu kan. Si Mawar ini masuk ke tenda, dan surprise-nya buat Mawar ini readers,
Si Agung itu memilih untuk masuk ke tendanya Mawar. Dia tuh nggak banyak ngomong, dia tidur di samping Mawar yang lagi tidur itu. Dia pegang tangannya Mawar. Dan ketika Mawar bangun di pagi harinya, si Agung masih tertidur dengan memegang tangan si Mawar ini. Sayangnya keesokan paginya, si Teresia ini kan ngechat siapa? Ngechat si Agung. Dan WhatsAppnya si Agung kan masih disadap nih sama Mawar. Teresia ini nanya, kok semalam kamu tidur di tendanya si Mawar? Kata si Teresia gitu, readers. Dan si Agung pun jawab, itu cuman ngehargai dia aja kok, yang udah jauh-jauh datang ngasih aku surprise katanya. Gak pakai rasa juga, hambar aja kok rasanya, kata si Agung ini, readers. Bener-bener si Agung ini ya. Nah di sanalah si Mawar tuh kayak, ya di satu sisi dia ngerasa seneng sih karena si Agung masih menghargai dia gitu kan. Tapi di sisi lain dengar kata hambar itu loh, readers, kayak ya Mawar juga ngerasa tersakiti gitu kan. Nah setelah perayaan ulang tahun Agung ini di Jember, kemudian tugasnya juga udah selesai kan, mereka kembali lagi nih ke Yogyakarta. Tapi di Yogyakarta si Agung ini berubah lagi, readers. Dia dingin lagi gitu sama Mawar. Kayak dia nggak terlalu respon Mawar lagi. Pokoknya kalau diajak ketemu nggak mau, diajak makan siang nggak mau. Karena si Agung ini kan udah pernah bilang putus gitu ya. Dan mereka memang udah putus gitu kan. Terus juga kayak si Mawar tuh misalnya kayak ketakutan malam hari dia dengar suara bayi minta tolong si Agung datang, Agung udah nggak mau lagi gitu. Pokoknya emang bener-bener si Agung ini selalu menyakiti Mawar dengan kata-katanya. Aku udah bosen sama kamu gitu. Pokoknya berkali-kali si Agung ini bilang kalau dia tuh udah bosen sama si Mawar ini, readers. Sakit loh, readers. Sakit gak sih? Pokoknya Mawar ini kayak udah dibanting berkali-kali gitu, walaupun dengan kata-kata gitu. Kayak dilukai berkali-kali, dipatahkan berkali-kali walaupun dengan kata-kata gitu kan. Jadi kayak Mawar ini ngerasa udah ngelakuin segala cara gitu kan. Dia udah ngelakuin berbagai cara. Pokoknya emang dia tuh udah mengemis lah gitu, mengemis perhatian si Agung ini gitu. Gimana ya gitu kan. Dan akhirnya memang secara tidak langsung Mawar ini bisa dikatakan stres lagi lah saat itu gitu kan. Stres, depresi, frustasi gitu. Udah kita ulang lagi, kita flashback lagi ya. Udah dia nggak virgin gitu kan. Kemudian juga dia udah pernah jadi pecandu gitu. Kemudian laptopnya sampai saat itu masih udah nggak ada, readers ya, masih belum ada juga gitu kan. Kemudian dia udah didesak-desak sama orang pinjaman online. Kemudian lagi dia udah aborsi gitu kan. Sekarang ditinggal lagi sama si Agung ini. Rasa tuh kayak dia memang udah depresi banget saat itu gitu loh. Kemudian untuk proses healing gitu kan, dia masih berpikiran untuk melakukan healing, itu masih berpikiran. Dan kepikiran untuk bunuh diri saat itu belum ada ya katanya. Alhamdulillahnya nggak ada gitu kan. Akhirnya si Mawar ini memutuskan untuk cari kerja lah kan di salah satu kafe yang tidak jauh dari kampus mereka. Nah datanglah dia kan bawa surat lamaran, kemudian interview sama seseorang yang punya pemilik kafe itu, yang kita sebut saja namanya adalah Bayu ya, kita sebut saja namanya Bayu ya, readers. Interview lah, dan akhirnya si Mawar ini pun diterima bekerja di kafe tersebut. Waktu-waktu berlalu, readers, si Mawar ini mulai dekat sama Bayu. Dekatnya tuh saat itu kayak kakak adik katanya. Benar-benar kayak kakak adik, dimana Mawar bisa cerita lepasnya gitu kan. Dan si Bayu pun bisa cerita tentang masa lalunya selepas-lepasnya gitu kan. Pokoknya sepuas-puasnya lah mereka cerita gitu kan. Benar-benar kayak kakak adik. Sampai pada akhirnya si Bayu pun bilang, mereka tuh kayak pengen memperbaiki semuanya gitu. Gimana kalau kita perbaiki berdua gitu kan. Kita perbaiki lah, kita lupakan masa lalu, kita jalani hidup yang lebih baik lagi ke depannya. Gitulah kata si Bayu ini kan. Waktu itu kira-kira mereka mulai merencanakan hal itu tuh di bulan Agustus ya. Dan si Mawar juga saat itu welcome aja. Mawarnya juga udah capek gitu kan dengan hubungan yang bisa dikatakan toxic itu gitu loh. Toxic relationship gitu kan, udah capek. Kemudian dia juga pengen yang sasa jadi aja deh gitu ya. Kemudian akhirnya iyalah Mawar ini setuju kan, dan direncanakanlah lamaran mereka pada bulan Desembernya. Ini kan Agus ya. Mulailah si Mawar ini bawa mulailah si Mawar ini bawa si Bayu itu ke keluarganya. Bayu juga mulai bawa Mawar ini ke keluarganya. Keluarganya udah setuju, dan direncanakanlah lamarannya pada bulan Desember. Cuman, readers, tapi sebelum bulan Desember itu si Mawar tetap kerja ya, readers ya. Si Agung tadi, jadi dia kan cari tahu, dia mulai kehilangan si Mawar. Kok Mawar nggak cari gue lagi sih gitu kali ya. Kemudian dia mulai bertanya ke teman-teman, dia pun mulai bertanya ke teman-teman mereka gitu kan. Dan akhirnya dapat info kalau Mawar sekarang udah kerja di salah satu kafe yang tidak jauh dari kampus mereka. Pergilah si Agung ini ke sana. Dia pesan minuman kan, diantarkan nih sama Mawar. Diantarkan minuman sama si Mawar. Dan Agung ini bilang, duduk dulu, temenin aku ngobrol katanya gitu kan. Gak bisa, kata si Mawar, aku kerja katanya gitu kan.
duduk dulu, temenin aku ngobrol katanya kan. Gak bisa, aku kerja, kata si Mawar. Dan Mawar pun langsung balik lagi ke belakang. Saat itu readers, dalam radius ya sekitar berapa lah, 10 meteran lah, si bayi udah ngeliat nih readers, udah mantau gitu kan. Dah habislah minuman si Agung ini, dia pun susul lagi si Mawar ke belakang. Pinjam HP sebentar, kata si Agung ini kan. Gak bisa katanya, aku lagi ngecas, kata si Mawar. Sebentar katanya, nggak bisa, aku lagi ngecas, kata si Mawar. Pokoknya Mawar ini udah tegas gitu ke si Agung ini kan. Ya udah, akhirnya si Agung ini pun pulang. Sampainya dia di rumah readers, Mawar ini kan sengaja ya readers ya, sengaja ngambil shift malam biar dia itu tidak mengalami fase dimana jam 11 malam dia itu di kos-kosan gitu. Jadi dia sengaja kerja yang shift malam. Nah ketika udah subuh-subuh dia udah sampai di kos-kosan, si Agung ini ngechat, kamu lagi deket sama cowok ya sekarang, katanya. Iya, kata si Mawar ini kan. Udah sejauh mana, kata si Agung ini dengan pede dia nanya, udah sejauh mana katanya gitu kan. Dan Mawar bilang, insya Allah bulan Desember lamaran. Dan di sana lah readers, Agung ini mulai merasakan patah hati gitu ya, mulai merasakan galau. Karena apa? Karena sejak saat itu readers, teman-teman mereka yang dulu tahu mereka itu pacaran mulai menghubungi si Mawar dan bilang kalau si Agung ini galau, Agung ini frustasi, si Agung ini depresi gitu kan. Ya Mawar bilang, ya Mawar itu berpikiran, ya udah telat banget, gue udah ngerasain itu dulu, kata si Mawar itu kan. Terus lagi ya readers, ini bagus juga nih si Mawarnya. Terus lagi sampai terakhirnya itu adik perempuan si Agung ini readers. Agung ini punya adik perempuan, dan adik perempuannya lah yang mulai ngechat si Mawar dan bilang ke si Mawar, kakak udah mau nikah ya, kata adiknya kan. Iya insya Allah, tolong doain ya, kata si Mawar ini kan. Kasian kak Bang Agung, katanya kan, soalnya Bang Agung tuh udah beli cincin, udah nabung, katanya kan, buat pernikahan kakak sama dia, katanya gitu. Terus si Mawar ini bilang, ya telat dek, katanya kan, kakak udah bertemu dengan laki-laki yang nge-treat kakak dengan sangat-sangat luar biasa, kata si Mawar ini. Dan akhirnya reader, si Mawar ini pun menikah dengan si Baron itu ya readers ya. Oke readers, kurang lebih seperti itu kisah yang ingin di-share Mawar kepada kita semua. Dan semoga saja benar-benar bisa kita petik pesan-pesan tersiratnya sebagai pembelajaran untuk kita semua ke depannya. Bagi teman-teman Readers yang ingin berbagi kisah melalui konten storytelling ini, atau yang ingin interaksi dari hati ke hati bersama aku, bisa langsung DM aku di akun Instagram @san_anggun. Kemudian bagi teman-teman Readers yang suka dengan konten storytelling seperti ini, jangan lupa untuk tinggalkan like-nya, biar aku tahu kalau ternyata teman-teman Readers aku suka dengan konten storytelling seperti ini. Dan berhubung sampai di penghujung tahun 2022 nanti, sudah ada banyak sekali kisah nyata yang epic, kisah nyata yang luar biasa yang ingin aku share ke teman-teman Graders. Jadi pastikan teman-teman Graders sudah subscribe channel YouTube aku. Jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya biar teman-teman Graders nggak ketinggalan sama video-video aku yang selanjutnya. Terima kasih, see ya.